这股威压。要重创你们！灵力难，三重神魄。灵犀，读的不是手段。 Setelah pertarungan yang begitu panjang, akhirnya mereka bisa kembali. Para tetua sungguh berterima kasih kepada Mu Chen karena bisa mengalahkan Melongzi. Dan mereka sangatlah beruntung kalau si naga hitam tua itu ternyata telah melanggar aturan terlebih dahulu, membuat mereka bisa untuklah muncul. Lalu ketua akademi sedikit memberitahu kalau dirinya sedang dalam bahaya. Kalau si tua naga hitam itu telah menyegel iblis Dasumi. Sontak, Mu Chen langsunglah ketar-ketir. Dia takut dirinya kenapa-napa. Ketua akademi meminta tidak perlu khawatir. Jadikanlah mereka sebagai senjata yang akan membantu Mu Chen untuklah bertarung. Dan dia memerintahkan seluruh tetua untuklah membentuk formasi yang dimana mereka akanlah menghancurkan segel milik dari si tua naga hitam ini, guys. Yang perlu dilakukan oleh Mu Chen, dia hanyalah perlu memegang erat jiwanya dengan begitu kuat. Sisanya serahkanlah kepada mereka. Dan pilar iblis Dasumi dikeluarkan. Terlihatlah segel dari si tua naga hitam juga ikut-ikutan keluar. Sedangkan ya untuk si naga hitam sudah tahu kalau segelnya akanlah dihancurkan. Dia langsunglah memanggil beberapa tetua istana Longmo untuk ikut-ikutan bertarung juga, guys. Sehingga mereka melakukan pertarungan jarak jauh. Akademi Becang berada di posisi bertahan. Istana Longmo berada di posisi menyerang. Tetapi formasi Akademi Becang dibilang cukuplah kuat, membuat Istana Longmo cukuplah kesulitan. Alhasil, satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Istana Longmo yaitu meledakkan segel si tua naga hitam. Setelah berhasil meledakannya, pilar iblis Dasumi juga berhasil untuklah bebas. Tetapi ya, untuk Akademi Becang tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika ketua akademi inginlah menarik pilar iblis Dasumi, terlihatlah Istana Longmo juga kembali mengeluarkan sebuah portal agar pilar iblisnya ini bisa kembali ke tempat mereka. Tetapi secara tiba-tiba, tetua Beiming menghentikan waktu. Sembari berkata, dasar beberapa ulat tua. Padahal sudah berumur, tetapi masihlah bermain kekanak-kanakan. Hanya dengan satu gerakan saja, pilar iblis Dasumi kembali ke tubuhnya Mu Chen. Dan untuk portal milik dari Istana Longmo langsung dihancurkan, guys. Gokil! Untuk si tua naga hitam, sungguhlah tidak menyangka kalau pria tua itu akanlah ikut campur. Yang dia maksud adalah tetua Beiming. Jika bukan karena dia berada tingkat ke-9, sudah pasti Istana Longmo menghancurkan Akademi Becang. Dan datanglah Jisuan dengan mempertanyakan apakah dia dikalahkan oleh seorang tetua tingkat ke-9 yang sebentar lagi akanlah mencapai level penguasa bumi. Dia datang ke sini dengan membawa sebuah kabar baik. Si tua naga hitam mempertanyakan apakah semua ini berhubungan dengan tetua Uliang. Namun ya, Jisuan sama sekali tidaklah memberitahu. Dia hanya mengatakan, aku datang ke sini untuk menyampaikan janjinya kepada seorang tetua. Dan terlihatlah seorang pria tua memanggil si tua naga hitam dengan sebutan teman lama. Dia datang ke sini berkaitan dengan Akademi Sheng. Jadi ya, dia akanlah menyetujui rencana dari Istana Longmo. Si tua naga hitam cukuplah ragu,
Karena Akademi Bejang sudah lama tidak mengikuti latihan Gunung Sengling. Apakah untuk Jiswan sangatlah yakin kalau Akademi Bejang akanlah ikut serta, terutama untuklah Muchen. Jiswan meyakinkan kalau Muchen pasti akanlah ikut serta. Ya, ini Jiswan benar-benar menjadi pria misterius ya. Padahal aslinya ataupun di novelnya, dia bukanlah tokoh berpengaruh. Tetapi ini kan Donghua, suka-suka dari studionya. Mau dibuat bagaimanapun suka-suka mereka. Lanjut, setelah Pilar Iblis Dasumi kembali kepada Muchen, ketua akademi sedikit memberikan kabar baik. Setelah segel dari Istana Longmo hancur, bisa dikatakan Pilar Iblis Dasumi akanlah memilih pemilik barunya, yang tak lain adalah Muchen. Tetapi dia haruslah bisa mendapati pengakuan dari Pilar Iblis Dasumi. Namun ya, dengan begini, Muchen telah termasuk menyinggung Istana Longmo, maka keberadaannya pasti akanlah selalu diwaspadai. Balasan dari Muchen tidak perlu takut. Dia dengan Istana Longmo memang sudah lama bermusuhan. Tetua Zutin memperingati, sekarang dia telah menjadi incaran Istana Longmo. Dan Istana Longmo akanlah mengembalikan martabat dan harga diri mereka di latihan Gunung Sengling. Kebetulan, untuk Akademi Bejang sama sekali tidaklah ikut serta. Lantas, Muchen bertanya, mengapa Akademi Bejang tidaklah ikut serta? Ketua Akademi menjelaskan, sebetulnya untuk latihan tersebut hanya disiapkan untuklah level Jizun. Praktisi yang berada di bawah level Jizun hanyalah mendapati sebuah kegagalan. Muchen tahu tentang latihan tersebut karena dia telah mendengar kabar orang-orang yang berada di level Tongtian sekalinya mereka berhasil melewati tahap pertama, tetapi mereka akanlah mengalami kegagalan di depan 3 kesulitan. Bahkan orang yang dikatakan berbakat bisa saja mengalami kegagalan di 3 rintangan yang disebut rintangan spiritual, rintangan raga, dan rintangan 3 tingkat roh dewa. Begitu mereka gagal melewati rintangan tersebut, roh dewa mereka akanlah terluka. Kultivasi mereka akanlah menurun drastis. Itu kemungkinan kecilnya. Kemungkinan terburuknya, mereka akanlah berakhir dengan kematian. Dan itu juga termasuk alasan mengapa di benua Dacian orang yang berada di level Jizun itu sangatlah langka. Ketua akademi membenarkan hal tersebut. Hal terpenting untuk meningkatkan kultivasi sampai ke level Jizun yaitu memperkuat roh dewa, memperkuat daya tahan untuklah melawan 3 rintangan. Jika ketiga fondasi ini sudahlah kuat, itu pun masihlah belum tentu melewati 3 rintangan guys. Tetapi jika fondasinya sudahlah kuat, bisa mempertahankan jiwa dewanya dalam keadaan utuh dan memberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Ya intinya, jika fondasi kita kuat, maka ada kesempatan untuk kedua kalinya guys. Persiapannya harus benar-benar matang. Tetapi Muchen malah berpikir yang lain. Kalau begitu caranya, mengapa tidak ikut serta dalam latihan? Ketua akademi geleng-geleng kepala. Bertindak cepat itu bukanlah tindakan keberhasilan. Bertumbuh perlahan-lahan adalah hal yang penting. Satu-satunya cara untuklah memperkuat fondasinya yaitu mengikuti beberapa misi. Namun, Muchen tetaplah keras kepala, membuat ketua akademi kembali menegaskan kalau persaingan di Gunung Sengling benar-benar begitu kejam. Semua sekte besar pasti akan mengerahkan kekuatan penuh demi membesarkan praktisinya yang akanlah mencapai level Jizun. Tetap saja, Muchen keras kepala. Dia inginlah ikut serta. Ketua akademi menolaknya mentah-mentah. Dia baru saja menyinggung Istana Longmo. Jika dia pergi sekarang, sudah pasti akan dijadikan target utama. Lagi dan lagi, Muchen memaksa. Dia inginlah ikut serta. Jika mereka berdiam diri seperti ini, maka Istana Longmo pasti akanlah mengejek mereka. Tetapi ya, para tetua tidak mempedulikan ejekan tersebut. Biarkanlah mereka mengejek.
daripada mereka haruslah kehilangan sosok dari Mu Chen, terutama ya untuk pilar iblis Dasumi. Jika berhasil diambil oleh Istana Longmo, maka ya mereka akanlah bertambah kuat guys. Terlebih, Mu Chen hanya berada di fase akhir level Huatian. Dia sama sekali tidaklah memenuhi syarat, karena setiap sekte hanya memiliki satu kotak saja. Itu pun tetap harus mengutus orang yang berada di level Tongtian. Namun ya, Mu Chen malah mendesak, bagaimana jika dia berhasil mencapai level Tongtian, apakah mereka bersedia untuklah mengirimkan dirinya ke latihan Gunung Senling? Tetapi para tetua tidaklah yakin. Sebab dalam 1 bulan ke depan, Gunung Senling akanlah dibuka. Jadi ya, Mu Chen hanya memiliki waktu 1 bulan untuklah mencapai level Tongtian. Dan itu sangatlah mustahil. Tetapi Mu Chen sangatlah yakin, bagaimana jika dia berhasil, apakah mereka bersedia? Jadi ya, mereka membuat pertaruhan. Jika Mu Chen berhasil mencapai level Tongtian, maka para tetua dan ketua akademi bersedia untuklah mengirimkan Mu Chen. Tanpa basa-basi, Mu Chen menemui tetua Lingxi untuklah membantu dirinya mencapai level Tongtian dalam 1 bulan. Bagi tetua Lingxi, itu bukanlah hal mustahil. Cobalah keluarkan energi spiritualnya. Setelah dikeluarkan, tetua Lingxi menggabungkan dengan energi spiritualnya. Dan terbukti kalau energi spiritual mereka berdua ini benar-benar istimewa. Yang berarti ya, Mu Chen bisa untuk mencapai level Tongtian dalam waktu 1 bulan. Lalu, Lingxi mengajak Mu Chen ke belakang kediamannya. Di sana ada kolam spiritual. Dia disuruh untuklah menyerapnya. Sedangkan untuk Lingxi, dia akanlah menjadi suplai energi spiritual atau menyalurkan energi spiritual untuklah Mu Chen. Selama proses transfer energi spiritual, akhirnya Lingxi bisalah mengingat masa kecilnya. Ternyata untuk masa kecilnya benar-benar begitu kelam. Dia terlahir di keluarga miskin, bahkan yatim piatu. Tetapi dia bertemu dengan ibunya Mu Chen, dia mendapati kasih sayang dan dilatih menjadi seorang kultivator yang begitu kuat. Tetapi secara tiba-tiba, Mu Chen merasakan kalau energi spiritualnya makin lama makinlah menipis. Ternyata Lingxi mengeluarkan energinya terlalu banyak, membuat dia menyudahi latihan ini. Tetapi dia menjamin dalam waktu 1 bulan seharusnya Mu Chen bisa naik level. Dan latihannya akanlah dilanjutkan esok hari. Lalu di malam harinya, Mu Chen dan Luli ngebucin. Disinilah Luli memberitahu alasan dirinya benar-benar menyukai sosok dari Mu Chen karena dia memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi. Serta dia memiliki hati yang begitu lembut. Dan memiliki hati yang tidaklah mudah menyerah. Semua hal yang tidak mungkin bisa dilakukan menjadi sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Dan taruhan dia dengan para tetua itu bukanlah strategi. Dan itu juga bukanlah kebodohannya. Melainkan hati dia yang tidak mudah menyerah. Gokil. Dan kita bersambung untuklah di episode 19. Ya, tidak ada pembahasan untuklah di episode kali ini guys. Hanya ada preview untuklah di part berikutnya. Kita akanlah melihat proses Mu Chen mencapai level Tongtian dalam waktu 1 bulan. Lingxi menjadi salah satu orang yang benar-benar berjasa kepadanya. Dari menyalurkan energi spiritualnya, mengajari dia metrik spiritual, bahkan dia berhasil membuat pilar iblis Dasumi mengakui dirinya sebagai tuan. Dan kita nantinya sedikit diperlihatkan sosok ibunya Mu Chen yang sangatlah bangga kalau anaknya sudah mencapai level Tongtian. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit.
To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 这个威亚，我要重创你们！灵力呢？三重神魄。灵犀，读的不是手段。